Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai masalah-masalah dalam lembaga keuangan di masyarakat. Dengan tim Juwita Asmara, Mareta Warta Manalu, Nantina Yudita Medrova, Rizka Amalia Harahap, Sri Monika Wulandari Tarigan, dan Tutut Adelia Prasuci. Adapun pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 14/1967 Pasal 1 ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Adapun peran lembaga keuangan, yang pertama yaitu pengalian aset, yang kedua likuidasi, yang ketiga alokasi pendapatan, yang keempat transaksi. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan uang. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti tempat penukaran uang. Definisi bank menurut undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1997, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Nomor 10/1998, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banknya. Di sini kami mengambil studi kasus dari Tempos.co Jakarta, yaitu kasus lembaga keuangan akan dilimpahkan ke OJK pada Selasa 4 September 2012 pukul 15.26. Di sini anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Firdaus Jailani mengatakan kasus-kasus keuangan yang tak rampung pada tahun 2013 secara otomatis akan ditangani oleh OJK. Nah, jadi, OJK wajib menyelesaikan masalah keuangan harus menerima semua pekerjaan. Katanya saat ditemui di Mahkamah Konstitusi sesuai pelantikan Wakil Ketua OJK pada Selasa 4 September 2012. Dalam menangani kasus-kasus di sektor keuangan tersebut, menurut dia OJK akan menekankan sisi perlindungan konsumen. Kasus-kasus tersebut akan ditangani setelah OJK siap beroperasi pada awal 2014. Nah, dalam penanganan kasus tersebut, OJK akan menggunakan peraturan OJK yang baru dan masih digodok. Tutur dia, OJK adalah otoritas baru yang bakal mengawasi sektor keuangan Indonesia. Sebelumnya, otoritas pengawas sektor keuangan terbagi menjadi dua, yakni Bank Indonesia selaku pengawas perbankan dan bank pengawas pasar modal, dan lembaga keuangan sebagai wasit, lembaga keuangan non-bank dan perusahaan yang tercatat di bursa. Bapepam, LK bakal melebur ke dalam lembaga baru ini mulai Januari 2013, sedangkan Bank Indonesia melepas fungsi pengawasannya mulai Januari 2014. Lalu adapun kasus yang terjadi di BRI Cabang Senen Tanah Abang Bogor periode 2003, di sini pelaku dalam banknya yaitu dua kepala cabang BRI Senen dan Tanah Abang, pelaku luar banknya yaitu komisaris dan direktur PT PDM dan pejabat setingkat direktur di perusahaan asuransi. Kemudian jumlah kerugiannya yaitu sebesar 300 miliar. Nah, jadi adapun kronologi kejadiannya yaitu apa yang terjadi di BRI merupakan kasus pelanggaran prosedur pencairan kredit, pemalsuan surat perintah, pencairan dana, dan manipulasi sistem perbankan
perbankan yang dilakukan pimpinan wilayah bank dengan pihak luar. Kejadian ini berawal dari rayuan kepala cabang BRI Senen kepada seorang nasabah yang bernama AG. Dia menawarkan deposito falas dengan bunga di atas rata-rata serta dijamin Bank Indonesia. Tertarik, AG menyetujui meskipun dia tidak bisa membaca cermat surat aplikasi yang diajukan karena dalam keadaan sakit stroke. Melalui BNI, akhirnya dana masuk sebesar 2 juta US dollar ke BRI cabang Senen pada 6 Februari 2003. Setelah itu, kepala cabang menandatangani surat pencairan kredit dengan anggunan kas sebesar 15 miliar kepada nasabah tadi, yaitu nasabah AG. Padahal, sang nasabah tidak pernah mengajukan kredit dan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen persyaratan kredit dengan jaminan dana depositonya. Selain itu, ia juga tidak pernah menyetujui untuk menggunakan deposito tersebut sebagai jaminan kredit. Kredit disalurkan kepada RL, pemilik perusahaan PTPP. Nah, model seperti ini juga dilakukan terhadap dana milik asuransi jiwa bersama atau AJB Bumi Putra 1112, dana sebesar 36 miliar dicairkan. Ketika deposito akan jatuh tempo, Kepala Cabang Senen ini mendapat bantuan dari BPD Kalimantan Timur sebesar 100 miliar. Tentu dengan iming-iming suku bunga di atas rata-rata yang berlaku di pasar. Setelah dana masuk, langsung ditransfer ke PTDM dengan dasar faksimilasi fiktif yang dibuat seolah-olah dari BPD Kaltim ke rekening perusahaan yang sama, yaitu PTDM. Pembobolan bank itu juga mencairkan dana sebesar 70,5 miliar dengan jaminan deposito dana pensiun perkebunan. Kasus serupa terjadi di BRI Cabang Tanah Abang pada Agustus 2003. PTDM bekerjasama dengan Kepala Cabang Tanah Abang untuk membobol dana sebesar 10 miliar milik dana pensiun perusahaan pelabuhan dan pengerukan. BRI Cabang Surya Kencana Bogor juga terlibat dalam aksi transaksi kredit fiktif ini. Di cabang itu, PTDM juga mencairkan dana dari rekening birunya. Dalam kasus ini, pihak-pihak yang terlibat yaitu 2 kepala cabang BRI, Senen dan Tanah Abang, komisaris dan direktur PTDM, dan pejabat setingkat direktur perusahaan asuransi. Modus yang digunakan adalah pelanggaran prosedur pendanaan dan kreatif fiktif kolusi dengan pejabat bank, dengan kerugian mencapai sebesar 300 miliar. Selanjutnya adapun masalah yang terjadi pada Kamis 27 Januari 2005 pukul 15.19 WIB, yaitu nasabah Bank Global tuntut Bank Indonesia bayarkan dana tabungan. Dikutip dari Tempo Interaktif Jakarta, yaitu sebanyak 80 nasabah PT Bank Global International Tbk yang bergabung dalam Ikatan Nasabah Bank Global menuntut agar Bank Indonesia atau BI membayar dana nasabah yang tersimpan dalam tabungan dibayarkan secara penuh. Nah, kekhawatiran bahwa dana nasabah tidak akan dibayar merebak setelah ada pernyataan dari pejabat BI yang dimuat di beberapa media massa beberapa waktu yang lalu. Nah, pejabat BI itu mengatakan jumlah tabungan yang dicatat hanya sebesar 33 miliar dari sekitar 759 miliar dana pihak ketiga yang diakui BI. Dana yang diakui itu termasuk dana deposito berjangka, giro, dan dana antar bank. Padahal, setelah dilakukan pemeriksaan silang, menurut laporan keuangan Bank Global per 13 Desember 2004, dana tabungan nasabah sekitar 359 miliar. Karena selisih ini, kami yakin uang tabungan kami tidak akan dibayar oleh BI, kata Anastasia, salah satu nasabah Bank Global di Jakarta hari ini.
Anastasia membantah pernyataan BI yang mengatakan bahwa dana tabungan itu merupakan konversi dari produk reksadana. Menurut dia, reksadana yang sudah cair dan sudah dikreditkan ke dalam rekening tabungan adalah saldo akhir yang sah. Bahkan ada beberapa orang yang sudah melakukan transaksi seperti pengambilan uang tunai, ujarnya. Kemudian, perlu kami tegaskan juga, kami bukan Roni Irawan Salim atau Direktur Utama Bank Global. Uang yang ada dalam tabungan kami merupakan hasil kerja keras kami selama ini. Lena, nasabah lainnya menambahkan reksadana yang telah masuk ke buku tabungan sebelum bank dinyatakan bersalah adalah sah, sehingga dana itu harus dibayar sepenuhnya oleh BI. Menurut Ikatan Nasabah Bank Global, BI telah gagal menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan karena masyarakat tidak dibekali dengan informasi yang jelas tentang kesehatan perbank. BI juga telah gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap bank yang akhirnya mengorbankan masyarakat, khususnya nasabah. Ikatan nasabah ini, menurut BI, lebih profesional dan harus bertanggung jawab atas penutupan bank dan penataan lembaga keuangan lainnya, serta harus mengembalikan seluruh tabungan milik nasabah sebagaimana tercantum dalam buku kepemilikan dana terakhir. Untuk mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Nah, dalam interaksi antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan atau LJK yang dinamis, ditambah dengan jumlah produk dan layanan jasa keuangan yang selalu berkembang, kemungkinan terjadinya sengketa tak terhindarkan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya yaitu perbedaan pemahaman antara konsumen dengan LJK mengenai suatu produk atau layanan jasa keuangan terkait. Sengketa juga dapat disebabkan kelalaian konsumen atau LJK dalam melaksanakan kewajiban dalam perjanjian terkait produk atau layanan yang dimaksud. Penyelesaian sengketa harus dilakukan di LJK terlebih dahulu. Dalam peraturan OJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki unit kerja atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jika penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengendalian atau melalui pengendalian. Penyelesaian sengketa di luar pengendalian dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS. Layanan penyelesaian sengketa di LAPS. Yang pertama yaitu mediasi. Nah, cara menyelesaikan sengketa melalui pihak ketiga atau mediator untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Yang kedua, adjudikasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau adjudikator untuk menjatuhkan putus asa atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan adjudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Dalam hal ini konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lain. Kemudian yang ketiga yaitu arbitrase. Adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. LAPS menyediakan layanan menyelesaikan sengketa. Yang pertama yaitu mudah diakses, yang kedua murah, yang ketiga cepat, yang keempat dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan paham mengenai industri jasa keuangan. Nah, dari paparan materi yang kami sampaikan, kami menarik kesimpulan yaitu lembaga keuangan sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Ada dua lembaga keuangan yang penting yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank. Usaha pokok bank adalah yang pertama menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua memberi kredit kepada masyarakat, yang ketiga memberi jasa-jasa lalu lintas pembayaran, dan yang terakhir yaitu memberikan jasa-jasa dalam peredaran uang. Usaha pokok bank ini melekat secara intern dalam setiap bank.
Berdasarkan undang-undang jenis bank ada 3, yaitu bank sentral, bank umum, bank pengkreditan rakyat. Berdasarkan kepemilikan modalnya, jenis bank antara lain yaitu bank pemerintahan, bank swasta nasional, bank swasta asing, dan bekerja sama bank swasta nasional atau swasta asing. Untuk lembaga keuangan bukan bank, ini tidak berarti lembaga keuangan yang tidak melakukan kegiatan keuangan seperti halnya yang dilakukan oleh bank. Hanya saja lembaga keuangan bukan bank ini merupakan lembaga yang memberikan jasa dalam hal keuangan namun bukan merupakan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB ini juga dapat menarik dana dari masyarakat namun secara tidak langsung seperti lembaga pembiayaan yang terdiri dari leasing, factoring, pembiayaan konsumen dan kartu kredit, perusahaan perasuransian, dan sebagainya.